Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Edukasi Kesehatan bersama saya, Dr. Ratna Widyaningrum. Pada video kali ini, kita akan membahas satu keluhan yang sangat sering saya dengar di ruang praktik, terutama dari pasien usia 35 tahun ke atas. Keluhannya sederhana, tapi membuat frustasi. Dok, saya makan sedikit, tapi kok perut saya makin buncit? Banyak orang merasa sudah mengurangi porsi makan, jarang ngemil, bahkan kadang melewatkan makan malam. Namun, anehnya, berat badan tidak banyak berubah, dan yang paling terlihat justru perut semakin membesar. Celana terasa sempit, baju tidak lagi nyaman, dan kepercayaan diri menurun. Pertanyaannya, apakah ini semata-mata karena lemak, atau ada penyebab lain yang sering tidak disadari? Untuk menjawabnya, saya ingin mulai dengan sebuah cerita pasien. Namanya saya samarkan saja. Sebut saja Pak Andi, usia 46 tahun. Beliau datang dengan keluhan perut membesar sejak 3 tahun terakhir. Saat saya tanya pola makannya, beliau berkata, "Saya makan cuma 2 kali sehari, Dok. Nasi juga sedikit." Tapi setelah saya gali lebih dalam, ternyata ada banyak faktor lain yang selama ini diabaikan. Dan inilah yang perlu kita pahami bersama. Perut membesar tidak selalu berarti kebanyakan makan. Ada banyak mekanisme di dalam tubuh yang mempengaruhi penumpukan lemak dan pembesaran perut, terutama seiring bertambahnya usia. Mari kita bahas satu persatu. Penyebab pertama yang paling sering adalah perlambatan metabolisme. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh memang menurun secara alami. Otot berkurang, pembakaran kalori melambat, dan tubuh menjadi lebih efisien menyimpan energi dalam bentuk lemak, terutama di area perut. Jadi, meskipun porsi makan terlihat sedikit, kalori yang tidak terpakai tetap disimpan. Penyebab kedua adalah resistensi insulin. Ini sangat sering terjadi tanpa disadari. Saat tubuh mulai kurang sensitif terhadap insulin, gula darah lebih mudah disimpan sebagai lemak, dan lokasi favoritnya adalah perut. Banyak orang tidak merasa dirinya diabetes, padahal sudah berada di fase pradiabetes. Tanda-tandanya bisa berupa perut buncit, mudah lapar, cepat lelah, dan ngantuk setelah makan. Penyebab ketiga adalah ketidakseimbangan hormon. Pada pria, penurunan hormon testosteron setelah usia 35-40 tahun dapat menyebabkan lemak lebih mudah menumpuk di perut. Pada wanita, perubahan hormon estrogen terutama menjelang menopause juga sangat berpengaruh. Lemak yang dulu tersebar di pinggul dan paha perlahan berpindah ke area perut. Penyebab keempat adalah stres kronis. Ini sering dianggap sepele. Saat kita stres, tubuh menghasilkan hormon kortisol. Kortisol yang tinggi dalam jangka panjang mendorong penumpukan lemak di perut. Jadi, walaupun makan sedikit, tapi stres tidak terkelola, perut tetap membesar. Inilah sebabnya banyak orang yang hidupnya penuh tekanan kerja, sulit tidur, dan pikirannya tidak tenang, mengalami perut buncit, meskipun badannya terlihat tidak gemuk. Penyebab kelima adalah kurang tidur. Tidur kurang dari 6 jam per malam dapat mengacaukan hormon lapar dan kenyang. Hormon grelin meningkat, leptin menurun, dan tubuh lebih mudah menyimpan lemak. Selain itu, kurang tidur juga meningkatkan resistensi insulin dan kadar kortisol. Penyebab keenam adalah masalah pencernaan dan perut kembung. Tidak semua perut membesar adalah lemak. Banyak orang mengalami kembung kronis akibat intoleransi makanan, sembelit, gangguan lambung, atau mikrobiota usus yang tidak seimbang. Perut terlihat besar, keras, dan sering terasa penuh meskipun makan sedikit. Penyebab ketujuh adalah kurangnya aktivitas fisik, terutama latihan otot. Tidak perlu berat. Squat ringan, plank, angkat botol air minum, atau resistance band sudah cukup. Latihan ini membantu meningkatkan metabolisme bahkan saat Anda sedang istirahat. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi perut membesar ini? Langkah pertama adalah mengubah fokus dari makan sedikit menjadi makan tepat. Bukan hanya jumlah, tapi jenis makanan sangat menentukan. Kurangi gula, tepung putih, minuman manis, dan makanan olahan. Perbanyak protein, sayur, lemak sehat, dan serat. Langkah kedua adalah mengelola stres. Ini bukan nasihat klise. Meditasi ringan, napas dalam, ibadah yang tenang, berjalan santai tanpa ponsel, semua itu terbukti menurunkan kortisol. Saat pikiran tenang, tubuh lebih mudah melepas lemak. Langkah ketiga adalah memperbaiki kualitas tidur. Tidur cukup dan berkualitas adalah obat gratis untuk hormon. Usahakan tidur dan bangun di jam yang sama, kurangi layar sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Langkah keempat adalah latihan kekuatan otot. Tidak perlu berat. Squat ringan, plank,
Angkat botol air minum atau resistance band sudah cukup. Latihan ini membantu meningkatkan metabolisme bahkan saat Anda sedang istirahat. Langkah kelima adalah memperbaiki kesehatan pencernaan. Minum air cukup, makan perlahan, kunyah dengan baik, dan perhatikan makanan yang membuat perut kembung. Pada beberapa orang, susu, gorengan, atau makanan tertentu bisa memperparah perut besar. Langkah keenam adalah periksa kesehatan jika perlu. Cek gula darah, kolesterol, fungsi hormon, dan kondisi medis lain jika perut membesar disertai keluhan lain seperti mudah lelah, nyeri, atau penurunan stamina. Kembali ke cerita Pak Andi tadi. Setelah memahami penyebab sebenarnya, beliau tidak lagi hanya fokus mengurangi nasi. Ia mulai memperbaiki jam tidur, mengelola stres kerja, melakukan latihan ringan, dan mengubah pola makan. Dalam 3 bulan, perutnya mulai mengecil, tubuh terasa lebih ringan, dan energinya kembali. Kesimpulan penting dari video ini adalah, perut membesar bukan hanya soal makan banyak. Ia adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sistem yang tidak seimbang. Entah itu hormon, metabolisme, stres, tidur, atau pencernaan. Jangan menyalahkan diri sendiri terlalu cepat. Dengarkan tubuh Anda, pahami penyebabnya, dan perbaiki secara bertahap. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika Anda merasa video ini membantu, silakan bagikan ke orang terdekat Anda, karena banyak yang mengalami hal serupa tanpa tahu penyebabnya. Terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan Anda, dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya bersama saya, Dr. Ratna Widianingrum.